Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sidak Podcast Syiar Dakwah. Di episode kali ini kita akan membahas apa sih, Mbak An? Kita akan membahas mengenai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dan pentingnya berdakwah bagi umat Islam. Aku Ani Dan aku Rauf akan menemani teman-teman dalam episode kali ini. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk untuk makhluk ciptaannya. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam haruslah berdakwah untuk mengajak kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala larangannya. Tentunya dalam berdakwah adalah tantangannya tersendiri, entah itu dari dai dan mad'u itu sendiri. Tidak hanya kami berdua ya tentunya di sini. Di sini kita akan membahas tentang dakwah secara mendalam bersama narasumber kita yang luar biasa. Iya, betul banget. Beliau adalah seorang alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Saat ini beliau mengajar SMP. Selain mengajar, beliau juga seorang aktivis dakwah kepada masyarakat. Mari kita sambut Ustadz Bahrul Ulum. Waalaikumsalam. Selamat datang Ustadz. Silakan duduk Ustadz. Apa kabar Ustadz? Iya, seperti yang kalian lihat. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya Ustadz? Perjalanan ke sini? Juga saya nggak lihat. Saya lulus sudah tidak mengasihkan untuk jalan-jalan dengan ramai banget sih. Waduh. Senang sekali ya akhirnya Ustadz Bahrul Ulum bisa belajar bareng sama kita pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih, lebih baik kalau kita kenalan dulu gak sih Ustadz? Pasti kan teman-teman di rumah tuh pengen tahu siapa sih narasumber kita pada kali ini, kegiatannya sehari-hari itu seperti apa sih gitu. Bener banget. Dari mana saya kenalannya? Dari boleh nama dulu nih Ustadz, nama lengkapnya siapa sih? Saya diberikan nama oleh orang tua saya bernama Bahrul Ulum. Kalau Bahrul itu artinya lautan, Ulum itu artinya ilmu. Harapan dari orang tua saya semoga saya jadi orang yang luas ilmunya. Tapi di lautan itu kan banyak banyak bukan hanya yang baik ya, ada ikan, ada sampah. Mungkin ya itu tergambar di wajah saya yang tidak begitu ganteng. Jadi itu gambaran lautan ilmu. Alhamdulillah saya sebagai seorang guru juga suami dan baru sekitar 5 bulan yang lalu saya menyandang status sebagai suami. Saya asal dari Brebes, saya masuk dakwah itu 2016 dan saya tinggal di Purwokerto sekarang. Oke, kan Ustadz ini berdakwah ya. Ya. Nah, menurut Ustadz sendiri, apa sih arti dakwah itu? Ini berat ya, Wah, berat. Dakwah itu menurut saya hidup saya. Menurut saya ya, Masya Allah. kalian tanya saya, hidup saya. Iya. Karena kalau tidak ada dakwah, kita nggak bisa apa-apanya. Bahkan hari ini seorang yang tidak bisa dakwah di podium gitu, yang belum memiliki kesempatan dakwah di podium, kalian bisa loh dakwah. Nah, dengan ini. Nah, itu. Bahkan kadang-kadang orang tersentuh hanya karena story. Story orang bijak, kemudian kalian share, orang-orang tersentuh gara-gara story banyak. Itu dakwah. Sesimpel itu kalau di zaman sekarang. Tapi intinya adalah bagaimana kemudian merubah seseorang menjadi hal yang lebih baik, itu dakwah. Intinya merubah orang untuk menjadi lebih baik, seperti itu termasuk ya diri dakwah. sendiri ya. Iya. Semua orang baik jadi tidak baik. Iya. Repot. Eh, Apalagi nih? terus kan dakwah ya, dakwah sendiri itu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam atau hanya yang bisa-bisa atau yang tahu-tahu aja nih Ustadz? Esensi dakwah adalah bagaimana kemudian kita bisa mengajak orang lain, tidak terkecuali diri kita sendiri, bagaimana bisa memperbaiki hidup, memperbaiki diri. Tapi kan yang perlu ditekankan hari ini adalah jangan sampai kemudian menyempitkan makna dakwah itu yang pengajian umum. Kalau saya alhamdulillah diberikan oleh Allah ya sudah berkesempatan di hal seperti itu, ngaji di panggung segala macam gitu. Tapi kan tidak semua orang begitu. Pertanyaannya apakah
orang yang tidak ngaji di panggung berarti kemudian gugur dakwahnya? Kan itu tadi persoalannya. Sebetulnya tidak. Semuanya wajib berdakwah. Kan tidak ada perbedaan, tidak ada yang mengkhususkan yang dakwah yang harus dai atau harus daiyah, enggak kan. Itu tadi saya bilang. Kalau story kalian bermanfaat bagi orang lain, memberikan perubahan, dakwah itu. Ya, nanti ditanggung jawabkan di akhirat storymu. Makanya kalau bikin story jangan yang aneh-aneh. Kalau share di story nangis putus pacar, share di story yang indah-indah saja. Gitu. Lanjutkan pembahasan tadi ya Ustadz. Indikator orang bisa disebut sebagai pendakwah atau yang kita kenal sebagai dai itu apa Ustadz? Mungkin kita sama sobat-sobat sidak itu kepo soal ini. Kalau indikator secara umum jelas ya, kita kan belajar teorinya, kita belajar pengetahuan tentang itu. Kalau secara teorinya kan berarti ya dia menyampaikan, ada yang disampaikan, ada madunya gitu kan ya, dia bisa menyampaikan seperti itu. Tapi secara esensi ya, indikatornya menurut saya tidak se sistematis itu. Seorang punya materi yang itu bisa dipertanggungjawabkan materinya, di-share ke orang lain, dai dia. Dalam lingkup apa dulu nih? Kan dai ada yang nasional, internasional ya, mungkin ada dai untuk keluarganya kan gitu. Karena dai kan penyampai artinya. Jadi kalau indikator secara teoritis ya jenengan sudah paham semuanya. Saya kira teman-teman juga yang menyaksikan paham. Tapi secara esensi dakwah dai-nya itu tidak selalu tentang itu. Bagaimana orang bisa mempengaruhi orang lain dalam kebaikan? Dai dia pada saat itu. Ya kan? Di share hari itu ya pada saat itu dia dai. Gitu. Tapi nanti jangan disalahartikan bahwa nanti kita semuanya dai ya. Jadi ya nggak apa-apa asal share-share aja gitu. Enggak begitu juga. Pada dasarnya adalah kembali ke tadi perubahan yang baik. Ajakan yang baik. Bagi seorang muslim, menyebarkan pemahaman agama itu kan sebuah kewajiban ya, Ya. Ustadz. Dan mengajak orang ke arah yang lebih baik. Nah, kemarin kita itu sempat stalking IG-nya Ustadz. Itu banyak dokumentasi dakwah di masyarakat. Ustadz sendiri mulai dakwah itu sejak kapan? Kalau dakwah ya, mulai dakwah itu saya sebetulnya tipe orang yang berubah-ubah cita-cita. Bahkan kita sempat berdebat dengan orang tua saya. Dulu saya di SMK itu di daerah Bumiayu, mungkin ada yang pernah dengar Al-Hikmah ya di Benda. Saya lulusan sana. Saya masuk sana itu di desain grafis sebelumnya. Ya sebenarnya teman-teman lah, kurang lebih KPI ya, Iya. desain grafis. Kemudian kok saya di pondok itu lebih tertarik. Jadi materi yang saya lebih mengena hati saya lebih banyak materi pondoknya dibanding materi sekolahnya. Akhirnya di 2015 kalau tidak salah saya. 14 atau 15 itu saya sudah mulai ya belajar bagaimana public speaking. Dan kebetulan saya diamanati jadi ketua Pordais itu tahun berapa? 2019. Kalian SMA ya? Iya, masih SMA. Pas saya jadi ketua Pordais. Ya terhitung 15 sampai 2024 sekarang berapa tahun? 9 tahun. Ya hampir 9 Iya, tahun. 9 tahun. Nah, selama berdakwah itu tantangannya tuh apa aja sih Ustadz? Terus cara Ustadz menangani segala masalah yang terjadi itu apa Ustadz? Banyak ya, bahkan di awal-awal saya pilih fakultas dakwah, saya berdebat dulu, saya diskusi dulu. Agak alot dengan orang tua saya. Ya kita diskusi ini sebetulnya saya kira semua orang punya masalah ini. Orang tua itu kalau kita kuliah, pandangannya adalah PNS. Iya kan? Iya. Kerja di AC, pakai dasi, ya kan? Bawa tas, terus kemudian uangnya gampang gitu kan. Pada saat itu saya diarahkan untuk mengambil ekonomi syariah. Dengan pandangan orang tua saya bahwa kamu kerja di bank aja yang enak. Kalian mungkin ada beberapa yang mengalami ya. Ada. Kerja di bank enak, terus kerjanya AC begitu. Tapi saya pilih dakwah untuk apa? Karena ya saya mau, saya ada niat dalam hati saya, cita-cita saya jadi dai. Jadi tantangannya satu itu, orang tua ya. Bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan orang tua bahwa pilihan kita yang terbaik. Tapi tetap harus dijaga adabnya. Tidak boleh berkata yang kasar kalau dengan orang tua ya. Pelan-pelan nanti beliau juga paham. Yang pertama itu, setelah saya ke Semarang banyak tentang rintangannya. Yang kedua ya diantaranya madu yang saya tidak tahu betul karakternya. Bahkan satu tempat saya pernah agak berselisih dengan madu saya. Beliau merasa tidak guyonan saya itu terlalu menyudutkan gitu. Itu. Jadi ya betul, karena stalking IG saya, Instagram saya itu betul. Salah satu riset ternyata sangat penting sekali riset di madu itu. Bagaimana karakternya, apakah ini guyonan saya bisa diterapkan ke semua madu atau tidak. Itu penting sekali. Yang selanjutnya tantangannya tidak istiqomah saya itu.
Saya di TikTok itu sebetulnya dalam 1 bulan bisa sampai 200 followers loh nambahnya. Selama saya konsisten ya. Setelah beberapa bulan ke belakang ini saya tidak konsisten, ya stagnan di situ followersnya. Istiqomah, kemudian kurang riset madu saya kira, dan cara bagi waktu sih yang paling sulit karena saya juga punya kewajiban ngajar. Itu beberapa yang pernah saya alami ya. Oh begitu ya Ustadz, sangat subhanallah, Masya Masya Allah, sekali. sangat menginspirasi sekali ya. Nah kalau boleh tahu itu kan tadi tentang sasaran ya, tentang mad'u ya Ustadz. Kalau dakwah Ustadz sendiri, ada gak sih kriteria mad'u atau Atau target mad'u khusus khusus? Selama ini saya eh, lebih ke ibu-ibu ya selama ini. Oh lebih ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang ya seusia dengan ibu saya. Tapi beberapa kali kesempatan saya diajak di daerah Jatinangor itu ada rutinan itu anak-anak muda. Yang anak muda itu tidak punya waktu untuk ngaji itu bahasanya. Itu saya kira lebih ini. Dan mungkin saya sekarang berpikir untuk merambah ke usia-usia mereka. Karena mereka yang masih semangat tapi tidak punya waktu untuk ngaji, sibuk bekerja, itu yang lebih penting. Nah, ini sehingga ketika dia sudah mau masuk ke usia yang lebih matang, itu sudah ada bekal. Selama ini ya itu tadi, yang ibu-ibu sekarang mulai di anak muda. Tapi kalau di konten saya yang selama ini saya lakukan adalah ketika saya ada lokasi yang baru, dan itu kalau kata kamu yang milenial apa ya? Gen Z, Gen Z, atau iya Gen Z. bahasanya apa ya? Tempat yang Instagramable. Oh Saya bikin konten di situ. Yang sekiranya tempat kafe-kafe yang enak untuk di-upload, untuk kalian di-upload fotonya, yang tren gitu ya. ya sekarang kita bikin dakwah di situ tuh. Kan agak lain, biasanya di masjid gitu. Oh gitu ya Ustadz. Kalau isi pesan dakwah, ada gak sih isi pesan dakwah seperti apa sih yang biasanya Ustadz buat untuk berdakwah? Kebanyakan ya kalau di ibu-ibu itu di majelis itu ya tentang fikih ya, jelas itu fikih jelas, karena beliau saya kira setelah saya bergabung di majelis itu dari 2021 itu banyak yang kurang paham terhadap yang umum saja, yang terhadap ibadah, wudhu segala macam gitu ya. Nah kalau di konten khusus saya atau yang di majelis-majelis yang secara umum di luar itu ya tidak yang berat-berat. Bagaimana kemudian kita dapat agama Islam saja tidak kita minta dari Allah, kita sudah diberikan agama Islam, itu sudah merupakan anugerah luar biasa. Jadi paling tentang syukur, bagaimana kemudian menyikapi hidup. Ternyata kita adalah orang-orang terpilih yang sangat tidak layak untuk kita mengeluh sebetulnya. Nah di sekitaran itu aja. Kalau untuk yang muda-muda juga seperti itu Ustadz. Ya itu yang lebih ke muda. Tadi yang ibu di materi tentang ibadah-ibadah keseharian saja. Nah sekarang kan apa-apa serba digital kan Ustadz. Makan bisa digital, dompet digital. Makan handphone. Enggak, maksudnya lewat aplikasi-aplikasi GoFood gitu misalnya. loh. Iya pesannya. Sekarang kan lebih mudah gitu loh. Iya. Teknologi semakin berkembang. Ustadz juga ternyata sudah menerapkan tentang berdakwah dengan aplikasi-aplikasi yang ada, dengan media-media terbaru. Nah untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, menggunakan media tersebut, apa sih tantangannya? Konsistensi ya, saya kira ya. Kalau di IG itu saya niatnya adalah dia itu sebagai dokumentasi saya. Maka kalau kalian lihat di IG saya, uploadnya tidak sering karena insidental ya. Ketika saya ngisi saya upload. Yang itu pun saya kira yang pantas saya ini, dan saya termasuk orang yang tidak begitu maniak terhadap media sosial karena saya kira interaksi media langsung, media nyata dengan media maya enakan yang langsung. Kalau di TikTok itu satu konsistensi ya. Yang kedua karena niat saya adalah bagaimana saya dakwah di tempat yang ya kalau kalian sebut generasi Z tadi, otomatis kan saya harus nyari dulu nih gitu. Saya yang saya siapkan bukan hanya materi, tapi saya siapkan tempatnya juga, lokasinya juga. Dan itu saya tidak begitu cukup waktu untuk nyari yang seperti itu. Akhirnya isinya ya itu konsistensinya yang kurang, kemudian tempatnya juga yang saya belum bisa cari secara cepat hari ini, makanya agak tersendat kalau di media sosial.
Terus respon audiens atau mat'u di media sosial dalam konten dakwahnya Ustadz itu gimana? Kan mungkin ada perbedaan ya antara mat'u di masyarakat sama mat'u di media sosial gitu. Banyak ya. Alhamdulillah beberapa guru-guru pas ketika saya SLTA dulu ada yang komen. Ya. Tapi kalau di media sosial karena resikonya adalah orang itu punya kebebasan ngomong apa gitu. Iya. Karena dia tidak bertatap muka dengan kita kan. Kalau kita ngisi di sini nih misalkan teman-teman yang nyimak saya mungkin ada ketidakenakan ketika langsung nyeplos segala macam. Kalau di sana ada beberapa yang komen-komen cuma panggil saya dengan nama gitu, misalkan Rul gitu. Dan saya cari orangnya tidak ada. Saya tidak kenal dengan orangnya gitu. Jadi kadang-kadang cuma apa ya? Fake akun gitu. Ya, Fake beberapa itu yang itu. Oh, Jadi iya. responnya ada yang baik ya. Yang kita tidak bisa filter adalah yang itu seperti itu. Ya. Terus selain TikTok sama Instagram, Ustadz juga menggunakan aplikasi apa lagi? Dua itu aja ya. Hanya dua Sama itu. yang di story WA. Tapi saya jarang banget bikin story sekarang. Ya. Berarti lebih dakwah di masyarakat ya? Iya, kalau di masyarakat iya. Bahkan beberapa kali hari-hari yang besar saya tidak ulang karena masih ada permintaan khutbah seperti itu. Begitu ya Ustadz. Nah, terima kasih nih Ustadz sudah memaparkan segalanya. Udah nih. Iya, karena nggak terasa ya, ternyata kita sudah di penghujung acara ya. Saking serunya. Saking serunya, kita nggak terasa banget kalau episode kali ini tuh udah hampir selesai gitu. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari dari Ustadz Bahrul Ulum bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, dan jangan lupa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, terus menjauhkan segala larangannya. Di kehidupan dunia ini itu sifatnya sementara ya teman-teman. Sedangkan kalau di akhirat itu bersifatnya kelak. Nah, baik, mungkin ada pesan ya yang ingin disampaikan oleh Ustadz Bahrul Ulum selaku narasumber pada kali ini, sekaligus memberikan closing statement kepada kita. Mungkin yang muda-muda ini bisa lebih semangat lagi untuk berdakwah. Jadi ini sebetulnya masalah yang dihadapi teman-teman saya pada saat saya kuliah. Karena mereka punya beban, kalau kita bandingkan dengan fisik, ya gitu sosial politik, dua-duanya kita sama-sama sosial, sarjana sosial kan. Iya. Tapi kita punya beban bahwa yang lulusan dakwah harus jadi dai. Itu sebetulnya bukan keharusan dari fakultas ya, tapi keharusan dari orang-orang yang tahu kita kuliah di situ. Dan sekarang harus saya sampaikan bahwa dakwah itu tidak selalu di panggung, dakwah itu tidak selalu menggunakan peci, sarung dan sebagainya. Dakwah itu apa yang kita lakukan bisa kita lakukan, walaupun itu dengan handphone kita, lakukanlah. Dan kita harus bangga masuk di fakultas itu. Berarti makna dakwah itu sangat luas ya. Luas banget. Motivator, edukator itu masuk dalam ranah dakwah. Ya. Oke teman-teman, itu tadi pesan yang sangat luar biasa dari narasumber kita yang juga sangat luar biasa pula. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Oke, Ayo ngomong dong. tanya kepada kelompok saya karena saya tadi selepetan anjir, selepetan met selepetan kalau ada mereka